Sabda Menyapa. Renungan Harian Senin 27 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Bruder Wilhelmus Kelvin. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kemanusiaan yang Universal. Injil bernuansa eskatologis yang diperdengarkan pada hari ini secara garis besar bercerita mengenai akhir zaman. Andai kata momentum akhir zaman yang bertabur teka-teki itu tiba, Tuhan akan memisahkan orang yang mencapai keselamatan dan orang yang gagal mendapat mahkota keselamatan. Dalam Injil hari ini, kedua golongan manusia itu dianalogikan sebagai domba dan kambing yang dipisahkan. Di balik narasi eskatologis yang dirangkai oleh Yesus dalam Injil hari ini, terdapat sebuah amanat penting yang patut direfleksikan. Amanat keselamatan itu terletak di ayat ke-41 yang berbunyi, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Inilah tonggak refleksi yang akan menjadi dasar permenungan saya. Pesan ini sepintas dapat dilihat sebagai syarat keselamatan untuk beriman. Syarat bagi kita untuk berhak digelari kawanan domba yang selamat. Nukilan pesan Yesus tersebut sebetulnya menyadarkan kita bahwa cara paling mulia dan mujarab untuk memuliakan Tuhan tersebut sebetulnya dengan melakukan tindakan kasih kepada sesama. Kasih itu mesti menyapa dan menyentuh sesama manusia. Ketika Tuhan mengetengahkan spesifikasi atas tindakan dan sasaran kasih itu dengan bersabda, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan itu untuk aku." Hal itu seharusnya menyadarkan kita bahwa kehinaan seorang manusia adalah wahana kudus di mana Tuhan ditemukan dan disapa. Terminologi hina dalam refleksi saya sejatinya menyasar kepada mereka yang berada dalam situasi penderitaan hidup, situasi dosa, situasi jauh dari Tuhan, orang-orang kecil dan terpinggirkan, orang berat, orang-orang bejat yang sebetulnya butuh sentuhan kasih dan perhatian, namun terus dibenci dan dijauhi, dan mereka yang berada dalam kebutuhan untuk ditolong. Ruang perjumpaan dan ruang kasih pada Tuhan tak layak dipersempit hanya sebatas doa, ibadat, perayaan liturgis, dan sabda belaka. Lebih jauh, ruang kasih, perjumpaan, dan ruang memulihkan Tuhan paling mendesak untuk dikunjungi adalah orang-orang hina yang tadi telah dilitanikan. Tuhan mengingatkan bahwa sesama adalah wajah sederhana dari Allah dan rintihan susahnya adalah satu dari seutas cambuk yang turut mendera Tuhan sebelum ia disalibkan. Kasih itu mesti menjangkau sesama manusia dan mesti mendapat tempat dan praksis kesalehan umat. Hal ini senada dengan sabda inspiratif yang jauh-jauh hari dikemukakan oleh Romo Mangunwijaya. Pemujaan kepada Tuhan yang Maha Besar diungkapkan melalui pengangkatan manusia hina ke taraf kemanusiaan yang layak sebagaimana dirancang Tuhan pada awal penciptaan. Sebab apalah artinya jika Tuhan dan agama dipuji setinggi langit, namun sesama dan kemanusiaan diinjak-injak serendah liang lahat. Iman bukan saja suatu kemewahan spiritual yang terkungkung dalam praktik liturgi devosi yang pasif, atau suatu tempat pelarian dari realita,
melainkan suatu panggilan mulia untuk berjibaku dengan realitas dan memperjuangkan kebaikan di dalam situasi itu. Pesan Tuhan hari ini terjadi dalam konteks ekskatologis. Waktu hidup di dunia hendaknya diisi dengan melakukan kasih terhadap saudara kita yang paling hina, sebelum akhirnya ajal kita bertengger di depan mata dan kita berangsur-angsur kehilangan kata di depan kenyataan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh